Ibu Bapak Jemaat terkasih Shalom. Kembali lagi dengan saya TKS Regina Floren. Hari ini membawa kita dalam renungan harian dari Perjanjian Baru, yakni Wahyu pasal yang ke-7 ayat yang ke-9 sampai yang ke-12. Berbicara perihal orang banyak yang tidak terhitung banyaknya, sampai pada akhirnya menerima kemenangan dengan mengucap syukur kepada Tuhan. Hari ini saya memberi tema kecil bagi kita, yaitu setia sampai akhir. Ibu Bapak Jemaat terkasih, ada salah satu pernyataan yang sangat sering kita dengarkan, yang tentunya juga tidak asing di telinga kita, mengatakan kehidupan ibarat roda yang terus berputar. Maka izinkan saya mengambil contoh roda kendaraan yang kita miliki. Roda sepeda tinjak, roda motor, roda mobil, truk, dan lain sebagainya. Demikianlah ketika ada roda, maka kendaraan juga akan terus berjalan. Roda ada, maka juga akan terus berputar. Dikatakan berputar, maka ada kalanya di atas, namun ada kalanya juga berada di bawah. Demikian juga roda pada kendaraan, pada akhirnya ada saatnya akan melaju dengan kencang, tapi ada saatnya juga melaju dengan lambat. Demikian halnya dengan kehidupan kita, ibarat seperti roda kehidupan yang terus berputar. Ini berarti bahwa ada saatnya berada di atas, merasakan sukacita kebahagiaan, tapi ada saatnya juga kita harus berada di roda terbawah, titik terbawah, terendah, kesukaran, kesulitan, pergumulan di dalam kehidupan kita sebagai seorang pengikut Kristus. Dan hari ini pun kita mau melihat bahwa kehidupan pengikut Kristus, jemaat Kristen, tidak terlepas dari yang namanya pergumulan. Dan pada saat ini kita melihat kehidupan jemaat Kristen di Asia Kecil sebagai penerima dari kitab Wahyu secara khusus. Pada saat itu Ibu Bapak Jemaat terkasih, jemaat di Asia Kecil berada di bawah kekuasaan pemerintahan Romawi, dipimpin oleh seorang kaisar. Salah satu kebijakan atau keharusan penting yang diharuskan oleh pemerintahan Romawi ini memberikan goncangan, memberikan dampak bagi jemaat Kristen, membuat mereka semakin merasakan kesukaran. Karena salah satu kebijakannya mengharuskan jemaat menyembah kaisar sebagai Tuhan. Di tengah kesulitan ini, tentu jemaat Kristen di Asia Kecil digiring untuk merasakan memakan buah si malakama. Serba salah, maju salah, mundur salah. Karena pada saat itu mereka diperhadapkan pada dua pilihan tersulit. Yang pertama, tunduk pada perintah Romawi, mau menyembah kaisar sebagai Tuhan. Tentu berada dalam zona nyaman, tapi akhirnya harus mengorbankan iman pengharapan kepada Tuhan. Atau pilihan yang kedua, tetap setia kepada Tuhan karena kita percaya dan mengimani Tuhan kita hanya satu, yaitu Yesus Kristus. Namun ketika menolak perintah dari orang-orang Romawi atau pemerintah Romawi, maka akan menerima penderitaan yang bukan main, bukan kaleng-kaleng, kesulitan, kesukaran, bahaya yang harus dihadapi, yakni dihambat dalam segi ekonomi, sosial, interaksi dengan sosial masyarakat, bahkan mempertaruhkan nyawa sebagai pengikut Kristus. Di tengah kesulitan, di tengah dilema, kegalauan jemaat Kristen di Asia Kecil ini, sosok Yohanes, sang penulis kitab Wahyu, datang dengan penglihatan
dengan pernyataan yang ia dapatkan dari sabda firman kita Yesus Kristus. Dan salah satunya adalah teks kita pada hari ini. Berbicara bahwa ada banyak orang datang dari segala bangsa, suku, bahasa. Ayat yang ke-9. Bahkan datang dengan memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem. Jubah putih sendiri dalam Wahyu pasal 3 ayat yang ke-4 merujuk pada pakaian yang digunakan oleh orang-orang setia. Dan memegang daun palem ini adalah simbol dari kemenangan. Tentunya penglihatan sabda firman Tuhan ini menjadi titik cahaya di tengah kegelapan, di tengah kesukaran yang dihadapi oleh jemaat Kristen pada saat itu. Bahkan inilah yang semakin meneguhkan mereka. Sebab barang siapa tetap setia, walaupun di tengah segala penderitaan, pada akhirnya menerima kemenangan. Bahkan sampai ayat yang ke-12, diajak, diiring untuk menaikkan syukur, pujian, hormat bagi Tuhan kita. Maka oleh sebab itu ibu bapak jemaat terkasih, tentunya ini firman Tuhan saat ini menjadi pegangan juga bagi kita. Hal pertama, orang banyak yang tak terhitung banyaknya ini adalah orang-orang yang setia sampai akhir. Yang kedua, orang-orang jemaat Kristen yang setia sampai akhir, bahkan yang harus mengorbankan nyawanya sekalipun, inilah yang menerima kemenangan di dalam Tuhan. Karena seperti tema kita pada hari ini, pada bulan Oktober ini, di dalam Kristus ada kehidupan dan pengharapan. Maka ketika tetap setia kepada Tuhan, maka akan penuh dengan pengharapan. Bahkan merasakan kemenangan bersamanya. Oleh sebab itu ibu bapak jemaat terkasih saat ini, saya yakin dan percaya kita masing-masing pribadi tentu punya kesukaran. Kita masing-masing pribadi tentu punya pergumulan penderitaan. Walaupun memang tidak sama seperti jemaat Kristen di Asia kecil, namun masing-masing kita punya kesukaran berbeda. Maka oleh sebab itu, dalam segala musim kehidupan, dalam roda kehidupan walaupun harus berada di bawah, di titik terendah sekalipun, bahkan ketika kehidupan membawa kita seperti berlayar di tengah lautan, harus ditempa oleh angin badai kencang, harus diguyur oleh hujan deras. Tapi ketika nahkoda kita adalah Yesus, siapa lagi yang harus kita khawatirkan? Maka oleh sebab itu ibu bapak jemaat terkasih, apapun yang kita rasakan saat ini, pergumulan apapun itu, Tuhan Maha Tahu. Dan oleh sebab itu, setia sampai akhir. Karena di dalam Kristus kita menerima kehidupan, pengharapan, bahkan kemenangan senantiasa. Tuhan Yesus memberkati kita, bahkan terus meneguhkan kita untuk menjadi pelaku firman-Nya. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Ungkapan syukur, pujian, terima kasih, hormat kami haturkan ke dalam satu nama, yaitu Yesus Kristus. Sebab begitu besar cinta kasih-Mu di dalam kehidupan kami ya Allah. Bahkan kami terus boleh dilengkapi oleh rahmat, berkat, bahkan kebijakan daripada Tuhan. Pula demikian rohani kami telah dikenyangkan atas sabda firman-Mu yang begitu luar biasa. Biarlah melaluinya kami semua sidang jemaat-Mu tanpa terkecuali terus dikuatkan, terus diteguhkan, dimampukan untuk menjalani kehidupan. Bahkan dalam pahit manis, suka duka, kesenangan bahkan kesukaran di dalam kehidupan, kami tetap setia sampai akhir.
Hingga dengan demikian kami semua siap untuk bertumbuh dalam pengharapan, bahkan merasakan kemenangan bersama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kami juga menyatukan hati dan pikiran kami, menaikkan untayan doa bagi jemaat-Mu ya Allah, yang saat ini terbaring lemah sakit. Engkau jamah melalui obat-obatan bahkan perawatan mereka, hingga melaluinya pemulihan Tuhan jadikan. Demikian bagi jemaat Tuhan yang saat ini merasakan kesulitan, pergumulan, berada dalam titik terendah, terbawah dalam kehidupannya. Engkau menilik kami masing-masing pribadi. Engkau juga yang kuatkan, hiburkan, bahkan terus teguhkan kami di dalam nama Yesus. Demikian bagi jemaat-Mu yang merasakan sukacita kebahagiaan, terus perlengkapi dengan Tuhan kami Yesus Kristus. Dan bagi kami semua sidang jemaat-Mu yang sama-sama boleh mendengarkan renungan ini dimanapun kami berada, berkati kami melimpah, bahkan jadikan kami berkat dimanapun kami berada. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Sang Juru Selamat, kami telah berdoa. Amin.